Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini di kasus Vina banyak edukasi dan pembelajaran buat kita bagaimana hukum di negeri Konoha ini berlaku ya. Dan anehnya lagi, setelah para terpidana ini menyebutkan siapa saja yang menyiksa, tapi belum ada satupun dari oknum ataupun penyidik yang di tahun 2016 itu dipanggil, ya kan? Walaupun sudah pakai profesor, ahli forensik, saksi-saksi, semua dari pihak korban, terpidana, teman almarhum. Tapi sampai sekarang tuh masih penasaran kenapa Rudiana, Gugun, Aris, Papua, Anwar tidak dipanggil ke persidangan padahal sudah disebutkan yang menyiksa para terpidana, ya kan? Dan faktanya sampai hari ini belum dihadirkan. Itu yang jadi pertanyaannya ya. Kita simak aja langsung nih dari orang yang lebih paham mengenai hukum, kenapa belum dipanggil. Nah, dengerin ya, dan jangan lupa komen. Siapa penyidik yang kamu sebut sudah melakukan penyiksaan terhadap kamu? Disebutlah oleh terdakwa ini, namanya si A terhadap kamu. Disebutlah oleh terdakwa ini, namanya si A, namanya si B. Hakimnya luar biasa, Mas. 3 orang hakim itu dalam kasus Jatiwaringin itu mengatakan bawa mereka ke persidangan. 2 orang personil Polri, tepatnya Polres Jakarta Timur, yang saudara sebut melakukan penyiksaan itu, hadirkan di sini. Saudara jaksa, hadirkan di sini. Ini hakim loh, yang minta, yang memerintahkan hakim loh. Oke Tuhan, yang harus dituruti, yang kita sapa yang mulia. Faktanya bagaimana? Tidak dihadirkan. Penjelasan dari jaksa apa, Dok? Tidak ada. Jadi, benar, hakim punya kewenangan untuk manggil si A, manggil si B, manggil si C, manggil Ibu Rudiana, manggil penyidik, manggil siapapun, manggil Termasuk kita. sekalipun. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa menyeret atau menghadirkan Bapak Ibtu Rudiana, ya kan, selaku ayah korban dari almarhum Eki ke pengadilan? Nanti mungkin akan dipanggil nanti ya, tunggu aja. Mungkin. Terus, dan para jajarannya yang kemarin sempat dimintai keterangan oleh reporter aja ke rumahnya yang bernama Gun itu pergi bawa motor, ya kan? Jadi mungkin nanti kalau di pengadilan semuanya akan bicara, tapi kalau sekarang tuh masih agak-agak hawanya panas, terutama kehadiran Sudirman juga ini makin nambah ketar-ketir dong yang orang-orang disebutkan di tahun 2016, karena Sudirman inilah yang mengiyakan pertama kali mereka adalah pembunuh dan pemerkosa, dan dari gelagatnya Sudirman tuh sangat miris, kasihan sekali ya kan. Sudirman kemarin akhirnya mengikuti persidangan dengan kondisi mungkin mentalnya agak bermasalah, secara fisik juga kan dapat tindakan-tindakan yang sampai duduk aja tidak bisa lama, punggungnya sampai ditunjukkan ke hakim kondisi ditembak peluru peluru karet apa. Jadi kasihan lah untuk Sudirman. Nah, kita lihat kemarin Sudirman seperti apa nih, bisa menjawabkah dari persidangannya pas ditanya-tanya sama hakim, ya kan, apalagi ditanya sama jaksa Suneo itu, bisa nggak ya Sudirman kemarin. Nah, kita lihat langsung ya. Mohon izin majelis, di belakang punggungnya ada luka tembak waktu di Polres Cirebon Kota. Jadi kalau duduk terlalu lama tidak bisa majelis. Mohon izin, apakah bisa ya? Dia bisa berbaring sebentar biasanya di dalam itu. Boleh, kita skor dulu ya. Ya. Masih Sakit bisa Sudirman, duduk, sakit nggak? Sakit. Oh ya udah. Nggak bisa terlalu lama. Ada. Hah? Udah pucat. Ada luka tembak di belakang. Ya. Apa lukanya? Izin majelis. Coba Pak. Katanya ada bekas luka. Di sana aja Pak. Ada luka tembak karena ditodongin pistol. Ya. Diraba sama dianya, diraba. Yang sakit di mana? Nah. Peluru karet. Oh di situ.
Ya, di sini. Ya, yang ada jekuak sedikit Pak. Tuh ini. Nih. Oh, Iya, dia nggak bisa duduk terlalu lama. Sama mana? Yang bekas tendangan. Ditendang pakai sepatu. Sama tangannya. Tulangnya patah. Sakitnya sampai sekarang ya, dari tahun 2016 itu. kita skor dulu ya. Ya, kalau 3 jam. Harus berbaring dulu. Di ruang tahanan. Yaudah. Berbaring aja dulu. Ya. Sementara ini kita lanjutkan. Ya. Dan dari hasil pemeriksaan akhirnya Sudirman bisa menunjukkan lukanya di punggungnya itu. Hakim tuh akhirnya mungkin mulai luluh ya, dan hakim kan wakil Tuhan. Di sini tuh harus benar-benar jeli, detail gitu kan. Penyiksaannya tuh kenapa sebegitu kejinya ya kan. Dan hakim sampai rela nanti mau turun tangan ke TKP. Nanti seperti apa lokasi kejadiannya. Itu ada kemajuan di sini. Jadi hakimnya nanti akan ramai di lokasi kejadian seperti apa gitu ya. Bener-bener kayak diusut lagi dari nol, seperti apa kejadian tahun 2016. Ini baru dikuliti habis di tahun 2024. Ini kasusnya benar-benar dianalisa detail lagi, dievaluasi lagi. Ya, jaksanya tolong harus lebih detail lagi ya. Benar-benar nih, kasus ini kayak kerjaan 2 kali sih gitu ya. Ya udah lanjut lagi nih, seperti apa hakimnya setelah si Sudirman ini bisa istirahat, terus nanti ngambil keputusan, kita lihat langsung ya. Kedua, yang berbunyi memberikan pelayanan hukum berkeadilan bagi atau kepada pencari keadilan. Bagi atau kepada pencari keadilan. Makanya berdasarkan hal tersebut, kami memutuskan, majelis memutuskan mengabulkan. Mengabulkan permohonan dari tim penasihat hukum para pemohon, dan untuk itu kami di sini, saya di sini selalu Ketua Majelis Hakim ingin memastikan pada para pemohon tentang keamanan yang saudara bisa keamanan bagi kami khususnya, dan bagi termohon juga, dan bagi kita semua. Kalau itu dapat saudara berikan, maka kita turun ke lokasi. Dan yang terakhir, permohonan saudara untuk dilakukan pada malam hari tidak dapat kami kabulkan, ya, karena mengingat yang paling utama adalah faktor keamanan, ya. Alhamdulillah ya, hakimnya itu nanti akan turun langsung ke lokasi kejadian ya kan. Mungkin nanti akan ada versi seperti yang ditelusuri hakim itu akan bisa sama nggak dengan tahun 2016 kejadiannya seperti apa. Dan lucunya lagi ya kan, hakim sedang menganalisa ini benar-benar kejadian kecelakaan atau tidak ya kan, ke-6 terpidana dan ditambah Sudirman kemarin. Ini lagi Elsa Syarif ya, masih aja ya, kirain diam gitu ya, tapi kayaknya masih penasaran mengikuti kasus F juga gitu kan, sama seperti netizen lainnya. Elsa Syarif menggambarkan lokasi Pina dan Eki versi kesaksian AF. Nah sementaranya aja AF-nya ini belum dihadirkan kan, harusnya kan AF, Bapak Ibtu Rudiana, Anwar, Gugun itu kan nanti mungkin di akhir-akhir kali ya dihadirkan, dimintai keterangannya seperti apa di persidangan, harusnya kan dihadirkan ya. Ini AF kan yang memberi kesaksian sampai 7 terpidana dihukum seumur hidup. Itu sih yang mirisnya. Nah, seperti apa sih versinya Elsa Syarif ini, nanti bisa sama nggak ya sebagai acuan yang nanti hakim akan turun gunung langsung nih ke lokasi kejadian. Kita dengerin langsung nih Elsa Syarif penjelasannya seperti apa. Dan nih. Saya bersama tim sudah datang ke lokasi itu pada malam hari, dan ini udah ada videonya, ya.
Maksudnya Anda melakukan upaya seperti yang sama, Ya, mau lihat melihat di dan- malam hari, yang sama, Ya, mau lihat melihat dan- di malam hari. melihat di malam hari dan lampu itu memang terang dan ini saya bikin denah ya. Saya boleh bantu Bikin Bu denah, Elsa? ya. Nah, Bu Ini Elsa, bikin denah ya. tolong Jadi terangkan. apa yang mau yang ada di PK itu semua sudah saya jawab. Semua sudah saya jawab. Jalan di sini adalah jalan 6 meter 2. Terus kemudian sepadan jalannya kan 2 meter tuh. 2 meter di sini 2 meter. Jadi kalau dia berdiri di sini mobil jalan, ini ada videonya kalau bisa diputar Pak, boleh silakan. Ini ada picture di sini. Iya. Terus ini kan ada A, B, C. Jadi kalau kita mobil apapun lihat, kita lihat ke orangnya. Terlihat. Dalam kondisi malam, Iya, karena di situ ada lampu terang. jadi lampu penerang itu- jalannya terang. Terang. Ini Bu Elsa di mana berdirinya? Memposisikan diri di posisi Aib atau di Aib, mana? iya. Di mana posisi Aib? Di sini kan posisi Aib di Warung Madura, di A. Warung Madura di A ya. Iya. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa buatkan grafisnya ya. Kemudian, Iya, silakan. Iya. Jadi di sini lihatnya hanya cuma 6 meter. Jadi terlihat. Sampai bilang 100 meter itu kan tapi kenapa ada statement 100 meter? itu kita nggak tahu ya dari Itu kan dulu. fakta persidangan, Bu Elsa. Bukan, itu yang ngomong tuh yang pembicara-pembicara lama-lama 100 meter. Dari mana 100 meter? Ini jalannya nggak sampai 100 meter. 6 meter. Aduh, nanti makin rame deh kalau hakim sudah ke lokasi kejadian ya. Dan di sini tuh yang tahu betul kan adalah Ibu Titin ya. Nah, kalau dibanding pengalamannya Ibu Elsa Sharif kan baru-baru sekarang ketimbang Bu Titin yang mendampingi 6 terpidana seperti apa gitu kan. Bukan soal ini lokasinya sebagai pembunuhan, pemerkosaan atau kecelakaan, tapi 7 terpidana itu pelakunya atau bukan gitu. Atau mereka memang benar-benar tidak tahu sama sekali kejadian Pina itu. Kan ini di sini kayak masih agak-agak saling serang, mana yang salah, mana yang benar gitu. Ini mencari keadilannya di mana gitu kan ya, mencari fakta yang sebenarnya di mana. Itu yang nanti akan diungkap oleh hakim di lokasi kejadian. Semoga aja ini petunjuk baru atau kemudahan untuk membebaskan 7 terpidana ya. Apalagi Sudirman dapat penyiksaan juga sama seperti yang lainnya, keji, kejam. Aduh, itu sih benar-benar ya ampun. Ini mereka tuh salah sasaran, ini oknum-oknum atau penyidiknya tuh salah sasaran atau gimana ya. Nggak kebayang sih tahun 2016 yang mereka alami ya. Update terus di channel Suara Hati Sang Istri. Makasih yang udah nonton, bye.